Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Selvina Erma Fitriawati dalam mata pelajaran ekonomi. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap menerima materi hari ini? Jika sudah, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Walaupun pembelajaran masih dalam kondisi daring, Ibu harap kalian tetap semangat ya. Nah, adapun materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu berkaitan dengan KD 3.9, yaitu menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional, dan KD 4.9 yaitu menyajikan hasil analisis dampak perdagangan internasional. Dan submateri yang akan Ibu bahas yaitu mengenai yang pertama, yaitu pengertian perdagangan internasional, yang kedua, manfaat perdagangan internasional, yang ketiga, faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional, yang keempat, pengertian kebijakan perdagangan internasional, yang kelima, macam-macam kebijakan perdagangan internasional, dan yang keenam yaitu tujuan kebijakan perdagangan internasional. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya dulu nih pada kalian. Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu perdagangan internasional? Ya, betul, jual beli antar negara, perdagangan antar negara. Ya, betul ya. Nah, ternyata perdagangan internasional ini memiliki peran yang sangat penting loh dalam suatu negara. Yuk kita bahas lebih dalam lagi bersama Ibu mengenai perdagangan internasional. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda atau transaksi bisnis yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya seperti ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual produk, barang, atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor yaitu kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Tentu saja ya, pasti banyak sekali manfaat dari perdagangan internasional ini. Contohnya yang pertama, yaitu terbentuknya hubungan persahabatan antar negara. Nah, dengan adanya perdagangan antar negara ini, pasti bermanfaat untuk membentuk relasi persahabatan dengan negara-negara lainnya. Apabila hubungan antar negara ini sudah baik, maka besar kemungkinan kerjasama keduanya akan berkembang ke banyak sektor gitu yang tidak terbatas, seperti kepada sektor politik, pendidikan, militer, maupun teknologi. Yang kedua yaitu menciptakan efisiensi dan spesialisasi, yaitu dengan berlangsungnya perdagangan internasional maka akan membuat suatu negara memiliki spesialisasi dalam suatu sektor ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kemakmuran negara. Indikator kemakmuran sebuah negara bisa dilihat dari aktivitas pelaku ekonomi seperti produsen, konsumen, dan pemerintah. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, maka akan membawa kemakmuran bagi seluruh pelaku ekonomi tersebut. Yang keempat yaitu berkurangnya pengangguran. Nah, apabila pasar perdagangan luar negeri semakin meluas, maka kegiatan produksi barang atau jasa di suatu negara juga akan semakin meningkat. Karena hal ini, kebutuhan akan tenaga kerja juga akan ikut meningkat di berbagai sektor. Nah, jika hal itu terjadi, maka dengan sendirinya angka pengangguran pun akan semakin berkurang. Lalu selanjutnya yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu faktor pendorongnya dulu. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Nah, setiap negara ini memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya Indonesia nih. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam seperti kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet. Tapi sayangnya, Indonesia belum mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan bakunya ke negara lain untuk diolah. Nah, yang kedua yaitu penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki iptek untuk membuat sendiri produk, nah seperti mobil, handphone gitu ya, pembuatannya pun akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal gitu dibandingkan jika negara tersebut itu
membelinya dari negara lain. Nah, yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara itu tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya penduduk. Nah, sehingga untuk memenuhinya suatu negara itu perlu mengimpor dari luar negeri. Nah, maka dengan adanya impor ini, maka semua kebutuhan dalam negara itu akan terpenuhi. Lalu yang keempat yaitu perbedaan penguasaan teknologi. Nah, penguasaan teknologi yang tidak merata antara tiap negara ini bisa menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Karena negara dengan teknologi yang maju itu akan mampu menjual barang dengan harga yang murah kepada negara yang masih memiliki teknologi yang sederhana. Yang kelima yaitu perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Meski demikian, setiap negara mempunyai selera yang berbeda-beda. Nah, hal inilah yang mendorong kegiatan perdagangan antar negara. Nah, selanjutnya yaitu mengenai faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang dapat menghambat perdagangan antar negara. Nah, negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Namun, agar keduanya ini dapat diuntungkan dan lebih mudah dalam proses perdagangannya, perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional. Nah, yang kedua yaitu kualitas sumber daya yang rendah. Nah, sumber daya manusia rendah ini bisa membuat kualitas hasil produksi ini akan rendah. Nah, suatu negara juga memiliki kualitas barang yang rendah akan sulit bersaing dengan negara yang menghasilkan barang-barang yang lebih baik kualitasnya. Lalu yang ketiga yaitu pembayaran antar negara sulit dan beresiko. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor biasanya akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila pembayarannya dilakukan secara langsung, maka akan mengalami kesulitan dan beresiko. Oleh karena itu, negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, akan tetapi mereka lebih memilih dengan menggunakan clearing internasional atau telegraphic transfer dengan menggunakan LC. Yang terakhir yaitu adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Setiap negara pasti akan melindungi barang-barang hasil produksinya. Mereka tidak ingin barang hasil produksinya ini tersaingi oleh barang-barang dari negara lain. Hal tersebut yang membuat setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri, seperti dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi, maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang yang ada di dalam negeri, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Lalu selanjutnya kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Nah, yang pertama yaitu ada kuota. Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan untuk kegiatan dalam suatu masa atau suatu waktu tertentu. Jadi, kuota dalam impor adalah jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Nah, yang kedua ada tarif. Kebijakan tarif ini diambil pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Dengan pengenaan tarif ini, harga barang yang diimpor ini akan menjadi mahal, sehingga barang yang sejenis yang diproduksi dalam negeri akan memiliki daya saing dan daya beli konsumen. Lalu yang ketiga yaitu subsidi. Karena ada perbedaan antara harga barang impor dengan barang dalam negeri, ada kemungkinan harga barang impor lebih murah daripada harga produksi dalam negeri. Nah, supaya harga barang produksi dalam negeri dapat ditekan, maka pemerintah dapat memberi subsidi pada produsen dalam negeri. Lalu yang keempat yaitu ada larangan impor. Dengan berbagai alasan, ada barang tertentu yang dilarang diimpor, misalnya barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Nah, larangan impor bisa jadi dilakukan untuk membalas tindakan dari negara lain yang terlebih dahulu melarang impor barang suatu negara. Nah, selain itu, larangan impor ini dapat dilakukan pula untuk menghemat devisa. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yang pertama ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Untuk barang yang sama, harga untuk negara yang satu lebih mahal atau lebih murah daripada negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka perang tarif.
Lalu yang kedua ada pemberian premi atau subsidi. Nah, kebijakan yang diambil pemerintah ini untuk memajukan ekspor adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi ini antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain. Lalu yang ketiga yaitu ada dumping. Dumping adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor lebih murah daripada harga di dalam negeri. Cara dumping ini bisa dilakukan jika pasar dalam negeri ini tidak dapat dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah. Nah, yang keempat yaitu politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan yang membuat masing-masing pemerintah itu memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada larangan ekspor. Kebalikan dari larangan impor yang tadi, larangan ekspor merupakan kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Materi yang terakhir yaitu mengenai tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu autarki. Autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya pada bidang ekonomi, akan tetapi juga pada bidang politik dan juga bidang militer. Yang kedua yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan salah satu kebijakan yang diambil. Dengan menciptakan kesejahteraan dan mengadakan perdagangan internasional ini akan memperoleh keuntungan maksimal dari terjadinya spesialisasi suatu produksi dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Lalu tujuan yang ketiga yaitu proteksi atau perlindungan. Nah, di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh industri yang mengalami perkembangan atau yang sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Lalu tujuan yang keempat yaitu untuk keseimbangan neraca pembayaran. Nah, keseimbangan neraca pembayaran merupakan tujuan dari ditetapkannya kebijakan ekonomi internasional karena pada dasarnya kebijakan ekonomi internasional ini akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Dan tujuan yang terakhir yaitu pembangunan ekonomi. Terjadinya pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang utama dengan diterapkannya kebijakan ekonomi internasional. Setelah Ibu menjelaskan mengenai perdagangan internasional, anak-anak pasti tahu kan apa itu perdagangan internasional dan mengapa sih bisa terjadi perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional bisa terjadi karena perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, selera masyarakat, dan perbedaan teknologi. Dan perdagangan internasional bermanfaat untuk mendapatkan devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan membantu peralihan teknologi. Sekian materi mengenai perdagangan internasional, apakah dapat dipahami? Ibu harap kalian dapat memahami materi ini dengan baik ya. Jika ada materi mengenai perdagangan internasional yang masih kurang jelas atau sulit dipahami, kalian bisa bertanya pada Ibu melalui Zoom meeting. Baik, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas pada Google Classroom. Jangan lupa kalian kerjakan dan kumpulkan sesuai tenggat ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di Zoom meeting.